Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya pada minggu yang indah ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selalu pujian sembah. Katakan kasih setiamu Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selalu puji dan sembah. Mari kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu Tuhan luar biasa. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu, Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang
Tuhan di hadapan Akan ku balas Tuhan, selalu puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selalu puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selalu puji dan sembah. Katakan siapa kami Tuhan, jadi biji matamu ya Bapa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selalu puji dan sembah. Katakan kepada Tuhan, siapa kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selalu puji dan sembah. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu Tuhan. Semua oleh karena kasih-Mu Bapa, semua oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah sudah memberikan yang terbaik Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berterima kasih kepadamu kalau kami pada saat ini kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan kuat. Biarlah pada pagi ini Tuhan dengan segenap jiwa dan tubuh dan roh kami Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu ya Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua jemaat-Mu, urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, agar kami senantiasa pada saat ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ya Bapa. Dari awal pertengahan kepada akhirnya, Roh Kudus bekerja,
Roh Kudus berkarya di tempat ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Allah kita. Sebab Dia Allah sudah terlalu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah sudah mati bagi kita. Dia Allah sudah bangkit bagi kita. Dia lahir bagi kita semua. Haleluya. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan kami sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Raja sang penebus bersama dunia. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan penuh dengan sukacita. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu adalah firman Allah yang turun ke bumi. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan kami sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Siapa Bapak Ibu? Penebus bersama dunia. Amin. Haleluya. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan kami sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Penebus bersama dunia. Dia itu adalah firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan kami sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Penebus bersama dunia. Penebus bersama dunia. Sang penebus bersama dunia. Haleluya. Berkemuliaan media bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk. Haleluya. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita saudara. Tuhan memberikan kepada kita semuanya cuma-cuma. Tinggal bagaimana kita mau meresponi kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, selagi kita masih ada, kita selalu menaruh pengharapan kita
hanya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita angkat pujian kita selanjutnya. Jadikan Tuhan Yesus pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Yesus saja yang di atas jutaan. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan Yesus pengharapan jiwaku. Harapanku hanya Yesus saja yang di atas jutaan. Amin. Dia gembala yang Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. sekali lagi kita pujikan pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja yang di atas jutaan. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Yesus melepas dosaku. Yang mohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Kita amankan pujian ini ya Bapak Ibu, bahwa pengharapan yang ada pada Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Pastilah kita akan mengalami sukacita, ketenangan dalam jiwa kita. Haleluya, puji Tuhan. Kur kaum muda-mudi remaja, kami persilahkan.
Haleluya, pujian sangat indah. Kita aminkan bahwa darah Yesus membebaskan kita. Darah Yesus memberikan kita kemenangan sehingga kita tampil sebagai pemenang, Bapak Ibu. Jangan kiranya dalam kehidupan kita, mari kita selalu dekat kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita sebab Dia hidup. Pujian saya akhiri di sini. Sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bersusah payah untuk kita. Dia menyelamatkan kita dengan kehidupannya, saudara. Oleh karena itu biarlah kita, kalau kita hidup, kita mau hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Selama kita hidup, kita tetap memandang akan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita selalu. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Yesus, Engkaulah kebenaran yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Yesus, Kau kebenaran.
Engkaulah kebenaran telah menyelamatkan jiwa kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Engkau memberikan kami hidup bahkan pengharapan. Berikanku hidup dan pengharapan. Biarlah kami belajar menuruti akan kehendak-Mu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Tuhan, kami nyatakan keinginan kami kepada-Mu. Oh, kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Kami mau hidup untuk biarlah hati kami tetap menyembah-Mu. Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Haleluya. 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 Benar sampai Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar hidup menuruti kehendak Tuhan. Biarlah kita mau hidup untuk Tuhan. Biarlah mata kami kita senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari masuk dalam doa untuk firman Tuhan.
Kami minta Ibu Liana menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kepada Engkau pada saat pagi ini. Kalau kami boleh ada berdiri di tempat ini, hanya karena kasih Tuhan, hanya karena pertolongan anugerah Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat Engkau dan memberkati kami sedang jemaat-Mu yang datang pada saat pagi ini. Engkau mengenal setiap pribadi yang datang pada saat pagi ini. Biarlah Tuhan apa yang telah kami pujikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami bersama. Untuk sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, juga berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut jalannya firman seutuhnya dan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa boleh berada kembali di rumah Tuhan untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita dengar firman dan perjamuan kudus, saya undang maju ke depan yang berulang tahun di bulan Maret, Ibu Ruth Ida, anak Joyvanka Markoniko, Saudari Sahira Ika Mareta, anak Domonik, Bapak Yonatan dan Bapak Jimmy. Mungkin juga ada yang belum tercatat ulang tahun bulan Maret, bisa maju ke depan. Mari kita berdiri, kita mau berdoa bersama-sama bagi rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan Maret ini. Angkat pujian Ebenezer. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Di hadapan-Mu berdiri anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret ini ya Tuhan. Kami percaya hari demi hari yang telah mereka lewati, itu semua
karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, bahkan sampai seterusnya Engkau tetap memberikan pertolongan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Dalam pertumbuhan iman kerohanian, mereka semakin bertumbuh, memiliki pengenalan yang sungguh akan Kau. Segala pergumulan, segala doa-doa, harapan yang dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan sumber jawaban yang pasti. Umur panjang ada di tangan kanan mereka, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan melimpah atas hidup mereka. Tuhan sudah tolong 1 tahun yang telah lewat, di hari-hari mendatang, bulan dan tahun-tahun mendatang pun penyertaan Tuhan tetap sama. Jadikan anak-anak-Mu berkat dimanapun dia berada. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berulang tahun di hari ulang tahun masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kita membuka dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 6. Dengan judul firman Tuhan, lakukanlah saja. Lakukanlah saja. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai 6 kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini merupakan panggilan atas murid-murid Yesus yang pertama, ya. Dan setelah Yesus mengajar, setelah Yesus berkhotbah, setelah Yesus menyampaikan firman Allah, Yesus memberikan perintah kepada Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan, ya. Dan kita mau melihat respon Petrus terhadap perkataan Yesus. Bisa jadi saya dan saudara seperti Petrus. Ya. Ketika Petrus mendengarkan Yesus berbicara dan Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala, apa respon Petrus? Apa yang dilakukan Petrus? Petrus menyodorkan, Petrus memberikan argumennya, memberikan pendapatnya kepada Yesus dan menyatakan dengan berbagai macam fakta bahwa ia telah bekerja sepanjang malam dengan teman-temannya untuk menangkap ikan, namun tidak mendapatkan sedikit pun. Dan dia mengalihkan perkataan Yesus dengan keadaan yang dia dan teman-temannya alami. Yang kalau kita simpulkan bahwa sejatinya
Petrus menolak dan enggan melakukan perkataan dan perintah Yesus. Telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami nggak dapat apa-apa. Dia mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku iki lelah, aku iki capek, aku iki penat. Wis waktunya untuk istirahat, Guru. Lah kok engkau menyuruh melakukan hal yang demikian? Ya. Dan perkataan Yesus, perintah Yesus pada waktu itu bagi Petrus sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sudah lewat waktunya. Mengapa? Kalau kita perhatikan sepanjang malam kami bekerja keras untuk menangkap ikan dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya. Sepanjang malam nelayan itu tahu persis waktu dan lokasi keadaan yang terbaik untuk menangkap ikan, yaitu di malam hari. Sedangkan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu, bertolak ke tempat yang dalam pada siang hari. Sudah enggak relevan lagi Tuhan. Mau dapat apa? Ikan di siang hari itu pada ngumpet, pada tidur, pada tersembunyi. Semuanya tersembunyi atau lebih ke tempat yang dalam karena arus yang panas mencari tempat yang dingin. Mau dapat apa? Udah enggak relevan lagi. Cari ikan siang-siang sudah lewat waktunya. Petrus bukan nelayan yang kaleng-kaleng. Tapi Petrus adalah nelayan yang profesional. Dia tahu lokasinya, di mana ikan biasanya berkumpul, keadaan yang terbaik dan waktu yang terbaik, cuaca yang terbaik untuk menangkap ikan. Yang paling enak adalah sore, malam hari sampai dini hari. Dan Petrus mengatakan udah enggak relevan lagi Tuhan perintahmu, perkataanmu. Waktunya sudah lewat. Profesionalnya Petrus sebagai nelayan saja tidak mampu menolong dia untuk mendapatkan ikan, apalagi memperhatikan perkataan dan perintah Yesus yang sama sekali Yesus tidak punya basic atau latar belakang sebagai nelayan. Sedangkan yang pro aja nggak bisa dapat ikan. Apalagi dengar dan perintah perkataan Yesus yang sama sekali Yesus nggak punya basic atau latar belakang sebagai nelayan. Inilah argumen-argumen Petrus, inilah pendapat-pendapat Petrus yang dia sampaikan kepada Yesus. Walaupun kita melihat guru telah sepanjang malam, namun kalau kita mau memperhatikan lebih dalam lagi, kita menemukan hal ini. Ya. Yesus nggak punya latar belakang nelayan kok suruh-suruh menangkap ikan. Suruh-suruh menebarkan jala ke tempat yang dalam. Tetapi apa yang dilakukan Petrus kemudian? Petrus tidak berhenti pada argumen, pada sanggahan, pada bantahannya, dan segala alasan yang dia kemukakan. Melainkan Petrus melanjutkan dengan perkataan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di tengah-tengah argumen pendapatnya, di tengah-tengah fakta yang dia alami, di tengah-tengah ketidakmungkinan yang dia pasti terima, dia memilih untuk melakukannya. Bisa jadi dia ketar-ketir, entuk enggak yo.
siang hari bolong. Dengan segala alasan, argumen, bantahan yang menyelimuti pikiran dan hatinya, Petrus memilih, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi kemudian? Ayat yang ke-6, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Ada mujizat besar terjadi. Saat Petrus, saat saya dan saudara melakukan perkataan Yesus, melakukan firman Allah, ada mujizat besar yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Atau mungkin saudara masih ragu seperti Petrus. Benar enggak aku ini melakukan firman dapat mujizat? Benar enggak aku ini melakukan perkataan Yesus dapat sejumlah besar ikan? Mujizat besar terjadi. Coba kalau Petrus hanya diam dan berhenti dengan alasannya, dengan sanggahannya, dengan bantahannya, gak akan terima mujizat. Tapi karena dia melakukannya, mujizat besar terjadi. Bukan hanya untuk Petrus, tetapi juga untuk rekan-rekannya. Dan ketika Petrus dan teman-temannya menangkap sejumlah besar ikan, kita bisa melihat bahwa perkataan Yesus ternyata bertentangan dengan hukum alam. Bertentangan dengan hukum alam. Bagaimana mungkin dapat ikan siang hari bolong? Nelayan akan tidak melaut di saat siang hari bolong. Tapi firman Allah, perkataan Yesus, perintah Yesus bertolak belakang dan bertentangan dengan hukum alam. Kenapa? Karena Yesus, Allah kita, menciptakan alam dengan perkataannya. Gak mungkin apa yang diciptakannya menentang sang penciptanya. Gak mungkin. Justru yang diciptakan tunduk dan turut pada sang pencipta. Bertentangan dengan hukum alam. Dan saat Petrus melakukan perkataan Yesus, ada penyediaan yang Tuhan sediakan. Petrus tidak perlu bekerja keras sepanjang malam lagi. Dia cukup melakukannya, menebarkan jalannya, bertolak ke belakang. Tidak lama kemudian ikan banyak didapatkan. Jadi Yesus telah melakukan penyediaan. Di saat Petrus melakukan firman-Nya. Di saat saya dan saudara melakukan perkataan Yesus, ada penyediaan yang Tuhan telah sediakan. Dan yang terakhir, bahwa membawa kesadaran dalam diri Petrus bahwa ia adalah orang berdosa yang membutuhkan Yesus, bahkan merasa diri tidak layak. Perkataan Yesus yang kita lakukan menyadarkan kita akan kelemahan kita sebagai manusia karena dosa. Makanya Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Dan kita benar-benar membutuhkan Yesus dalam hidup ini yang mampu melakukan segala perkara. Makanya kalau saudara membaca dan melihat autobiografi Petrus, saya sudah mengajarkannya kepada jemaat di tempat ini setiap hari Kamis tentang murid-murid Yesus.
Ketika selesai peristiwa ini, sepanjang perjalanan Petrus mengiring Yesus dan melayaninya, segala apa yang dikatakan Yesus, Petrus tidak pernah membantahnya. Petrus tidak pernah lagi mengeluarkan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang menentang, yang membantah perkataan Yesus. Kalau enggak percaya, monggo dibaca sendiri. Saudara akan menemukan. Melalui peristiwa ini dia benar-benar tunduk pada apa yang dikatakan Yesus. Makanya tidak heran dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukankah seringkali kalau firman Tuhan datang kepada kita, belum kita pikir, kita sudah berargumen. Kita sudah berpendapat. Kita sudah kemukakan berbagai macam alasan, berbagai macam dalih. Gak relevan iki Tuhan, gak cocok iki Tuhan, gak mungkin iki Tuhan. Mek iku nitok sing didhisikno. Ya atau iya Bapak Ibu. Yang seringkali saya dan saudara disikno, dahulukan seperti itu. Kita sodorkan fakta-fakta yang ada. Tuhan mau kita lakukan saja. Walaupun mungkin itu seperti Petrus sangat bertentangan dengan keadaan yang dia alami. Kita berkata, Tuhan firman ini bertentangan dengan aku alami yang aku alami. Jangan berhenti sampai di sini. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau belajar Tuhan melakukannya. Firman Tuhan datang kepada kita secara pribadi. Doa puasa. Tuhan aku ini kena asam lambung. Kok Engkau menyuruh aku doa puasa? Lek puasa, sedangkan gak puasa kena mangan asam lambungku munggah, apa meneh gak kelebon apa-apa. Tetapi Tuhan karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau belajar. Jaluk izin ya Tuhan. Engkau lek gak kuat aku tak mokel. Yang penting aku puasa dulu, berdoa dulu. Ya puasa tanpa doa itu ya omong kosong. Makanya di kita itu puasa yang ditekankan adalah doanya. Bertentangan. Tapi aku mau melakukannya ya Tuhan. Tuhan aku capek, aku kesel sedino iki ngurus iki Yesus. Bulet kesana kemari capek lelah, tetapi kok firman-Mu datang, ayo berlutut berdoa atau pergi ke gereja berdoa sama-sama. Aku iki capek, tapi karena Engkau yang menyuruhnya beri kekuatan. Aku iki capek Tuhan, wis lebih baik tarik selimut turu. Nah, kita mau belajar. Karena firman Tuhan itu akan selalu, perintah Tuhan saya mau katakan, akan selalu bertentangan dengan keinginan dan ego kita. Karena kita telah pujikan pujian yang terakhir, aku ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau kita ikut kehendak Tuhan, walaupun di awal kita membantah, kita menolak, kita mengemukakan berbagai macam alasan. Tapi kita mau teruskan, ya Tuhan karena Engkau yang menyuruhnya, aku ikuti. Walaupun gak sesuai dengan keadaanku. Aku iki sakit. Kok firman Tuhan datang suruh mendoakan orang sakit. Sedangkan aku sendiri berdoa gak sembuh-sembuh. Kok Tuhan suruh aku untuk pergi mendoakan orang sakit. Pergi. Karena Engkau yang menyuruhnya. Sebab di situ ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Perkataan Yesus bertentangan dengan keadaan apapun. Dan Tuhan telah menyediakan penyediaan bagi kita. Dan membawa kesadaran Tuhan memang benar aku ini orang berdosa. Aku butuh Tuhan. Yang mampu melakukan segala perkara. Mari kita lihat satu contoh. Dalam 1 Raja-Raja 17.
1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 6. 7 sampai 6 ya 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, simak dan perhatikan baik-baik. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anaknya perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita melihat kisah ini. Terjadi kelaparan yang hebat, hujan tidak turun. Elia pun akhirnya juga mengalami kehausan dan kelaparan. Dan Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi kepada seorang janda miskin. Karena di situ melalui perantaraan janda ini, Elia akan terpelihara. Elia datang kepada janda, aku boleh minta air minum? Boleh, disediakan. Setelah minum, dia minta lagi Elia, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dan ayat yang ke-12, perempuan ini berargumen, berpendapat, menyampaikan keadaannya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku mau mengolahnya, aku mau masak untukku dan anakku, setelah itu aku mati. Janda ini berpikir berdasarkan fakta dan argumennya, dia sedang mempersiapkan makan yang terakhir untuk dia dan anaknya. Pikir janda ini, Pak Elia, cuma ada ini untukku dan untuk anakku. Setelah itu, the end, tamat kami, mati. Pikirnya janda ini, dia persiapkan kue ini untuk hari terakhirnya. Namun
bagi Tuhan yang telah berbicara kepada Elia, roti yang akan dibuat ini Tuhan pakai sebagai awal mula. Tuhan melakukan penyediaan bagi Elia, bagi janda dan anaknya. Di hadapan janda ini makanan yang terakhir yang aku persiapkan. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan mempersiapkan untuk penyediaan dalam beberapa waktu lamanya. Dia berargumen. Kemudian Elia memberikan perkataan yang meneduhkan, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti apa katamu. Tapi kayak no aku sih ya. Hah? Gak salah. Gak salah. Cuma tinggal ini saja suruh buat terus Bapak minta. Gak salah. Gak salah lagi Pak Elia. Pertama-tama menghiburkan, langsung lek wong Jawa langsung dijulek no. Jangan takut, buat saja seperti perkataanmu. Tapi ngolek wis mateng kayak no aku. Misalnya saya datang ke rumah jemaat. Lagi masak apa? Berasku entek, mek karek sak peres iki mek tak bubur, setengah peres lah tuh sak gelas. Wis gawin kayak no aku. Ya apa respon kita? Marah, gak terima. Lah buat aku apa? Mulai menghitung-hitung. Tetapi janda ini enggak berhenti sampai di situ. Dia pilih untuk mengerjakannya. Bisa jadi janda ini mengerjakannya dengan ketar-ketir. Bermunculan pertanyaan dalam hati dan pikirannya. Apakah mungkin dan pasti terjadi apa yang dikatakan Bapak Elia ini? Namun janda ini tetap memilih untuk mengerjakannya. Apa yang dikatakan Elia yang membawa pesan firman Tuhan, dia pilih untuk mengerjakannya. Bisa jadi juga status Nabi Elia dipertaruhkan. Kalau enggak terjadi apa yang dikatakan Elia, bisa jadi status Elia juga hancur. Dia sebagai nabi palsu yang tidak membawa pesan firman Allah. Namun di tengah-tengah kekalutan hidup janda ini, dia buat itu roti. Berdasarkan apa yang dia miliki. Setelah matang dia kasihkan kepada Bapak Elia. Gak tahu lagi dia mau makan apa berikutnya. Dan apa yang terjadi ayat 15 sampai 16, mujizat terjadi. Pemeliharaan Allah menjadi bagian mereka. Ternyata Tuhan melakukan penyediaan demi penyediaan sampai beberapa waktu lamanya. Tepungnya enggak berkurang. Minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang. Selalu ada seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bagaimana dengan saya dan saudara ketika firman Tuhan itu datang kepada kita? Di tengah-tengah kekacauan hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Firman Tuhan datang untuk kita lakukan. Lakukanlah saja. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya menyampaikan kesaksian ini dari teman seangkatan saya waktu sekolah Alkitab.
Dia sudah menikah, namun masih membantu sebuah gereja di Bandung. Karena dia sudah menikah, maka pengerja yang menikah harus tinggal di luar. Dia dikontrakkan sama gembalanya dan tinggal di situ. Ini dia cerita kepada saya. Waktu itu dia tidak punya uang sama sekali. Habis uangnya. Beras cukup dimasak pada hari itu. Tidak tahu kemudian bagaimana. Dia berkata kepada istrinya, "Ma, uang sudah habis." Bingung. Kalut, bingung. Akhirnya mereka pilih, sudah lama kita jalan-jalan pakai motor saja, cari hiburan. Ke pasar. Dia parkir motornya di pasar. Banyak orang berlalu lalang. Saat dia jalan, di jalan tersebut banyak orang yang lewat. Banyak orang yang berbelanja, dia jalan. Tiba-tiba dia nemu duit. 75.000 rupiah. Padahal orang lewat situ tapi enggak lihat itu ada uang. Waktu dia lewat dia tahu itu uang. Dia ambil. Berkata kepada istrinya, "Ma, aku menemukan uang 75.000 rupiah. Senang, ayo kita buat beli beras. Buat beli keperluan secukupnya dengan ini." Saat dia perjalanan, suara datang. "Pergi ke gerejamu, ambil amplop perpuluhan. Masukkan di amplop, serahkan kepada gembalamu." Terus, semakin keras itu suara. Dia berkata, "Ma, kok ada suara berkata, suruh amplop, kita suruh pergi ke gereja. Suruh taruh di amplop perpuluhan. Dan kita kasihkan kepada gembala." Istrinya menjawab, "Kalau memang itu perintah Tuhan, ya sudah, ayo kita pergi." Dia pergi, ambil motornya di tempat parkir, dia pergi ke gembala, ke gereja, ke pastori. Karena dia pengerja kan bebas keluar masuk. Ketemu dengan pengerja yang lainnya. Kemudian dia ambil amplop perpuluhan gereja, dia masukkan di situ, dia panggil Gembala. Oh ya, ada perlu apa?" Gembalanya baik. "Ada perlu apa? Minta bantuan apa?" "Enggak, saya mau mengembalikan milik Tuhan. Tapi mohon maaf, hanya sedikit jumlahnya." Gembalanya berkata, "Enggak apa-apa. Yang penting memberikan dengan tulus, ikhlas, dengan penuh sukacita." "Ya duit nemu tadi, saudara." Dia serahkan, gembalanya berdoa. Pulang, HP-nya itu terus berbunyi. Sampai di rumahnya dia angkat nomor yang enggak dia kenal. Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Ini dengan siapa Pak Pendeta? Enggak perlu tahu saya. Ada nomor rekening Pak Pendeta? Ada. Dikte saja Pak Pendeta. Tunggu sebentar. Dia dikte gini. "Ini dengan siapa supaya saya bisa mengucapkan terima kasih?" "Enggak perlu tahu saya siapa. Kirim saja sama ya sudah, ini nomor rekening saya. Ya terima kasih banyak, tutup." Dan Tuhan ganti sesuai dengan 10% dari 75.000. Tuhan kirim berkat 750.000. Perpuluhane sing dibayar, sing dikembalikan. Dia enggak punya uang, baru Tuhan ganti. Telepon konsultasi saya, "Lek, kalau begini apakah saya ambil perpuluhannya lagi?" Saya juga bingung jawabnya bagaimana. "Enggak usah, karena kamu sudah mengembalikan itu. Itu berkatmu yang memang kamu terima." Dia bercerita sambil menangis. Luar biasa dahsyatnya Tuhan. Dan sekarang dia menjadi seorang gembala di Bandung.
dengan gereja yang lumayan besar dan jemaat yang lumayan banyak. Dia berkata, coba kalau aku tadi nggak nuruti suara Tuhan ini, pasti nggak akan ada pertolongan seperti ini. Ya. Mari saya dan saudara mau belajar. Tidak perlu mengeluarkan argumen terlebih dahulu ketika Tuhan perintahkan sesuatu. Engkau lek kurang Tuhan. Sama seperti janda ini, engkau lek kurang, terus aku makan apa? Aku lelah banyak yang tak urus, kok harus bersekutu? Bersekutulah. Aku ini gak duwe salah apa-apa, kok kongen pergi ke orang itu minta maaf. Lakukanlah. Janda ini menerima berkat yang luar biasa. Lakukanlah saja. Petrus, karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku melakukannya. Saya tidak tahu firman Tuhan hari ini datang kepada saudara pribadi, lepas pribadi dalam wujud apa. Try it, cobalah. Lakukanlah terlebih dahulu. Mungkin gak sesuai dengan pikiran kita. Bahkan bertentangan dengan hati nuraniku. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Ketika kita mengambil perjamuan kudus setiap bulan, entah berapa tahun saya dan saudara mengambil perjamuan kudus. Di ayat itu dikatakan engkau lakukan. Seringkali kita hanya mengambil, makan, minum, wis selesai. Tapi secara tidak langsung kita enggak melakukan. Apa yang harus dilakukan? Ingat kematian Tuhan. Ingat buat segala apa yang Yesus telah kerjakan bagi saya dan saudara. Tuhan rindu hari ini dan seterusnya ketika engkau mengambil, saya dan saudara mengambil perjamuan kudus, engkau melakukannya untuk mengingat akan aku dan memberitakan kematian Yesus sampai dia datang yang kedua kali. Ketika kita angkat tubuh dan Tuhan, aku melakukannya ini. Ini perintahmu, aku lakukan. Ya, maka penyediaan salib akan menjadi bagian milik saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Renungkan firman Allah dan lakukanlah firman Allah. Lakukan saja. Mungkin kita masih bisa berbantah, kita masih bisa berargumen seperti Petrus dan contoh janda ini. Namun dua-duanya, kedua orang ini di tengah-tengah argumen pendapatnya, fakta-fakta kejadian-kejadian yang dia alami, mereka memilih untuk melakukannya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi setiap wanita, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, haleluya. Mampukan kami untuk terus mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap pria nyanyi pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama haleluya. Ku renungkan firman-Mu dalam ramaya dalam haleluya. Engkau tahu dalam payah saudara takara lapaya namo hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu oh haleluya, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi. Mungkin di hati Bapak Ibu ada dorongan firman Allah yang untuk engkau lakukan. Segeralah lakukan. Jangan tahan-tahan, jangan berbantah-bantahan. Apapun itu bentuk firman yang timbul dalam hatimu, lakukanlah. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu dalam haleluya. Mari pelayan perjamuan kudus, kau bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Ya Roh Kudus, kami perlu kekuatan-Mu untuk melakukan setiap apa yang menjadi perkataan firman Allah. Sehingga apapun bentuk firman Allah yang datang kepada setiap kami, di saat kami beribadah ataupun dalam keseharian kami sekalipun, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Mungkin itu bertentangan dengan keadaan kami, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Bahkan kami berargumen terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tapi kami mau mencontoh seperti Petrus dan janda di Sarfat ini, untuk memilih bagian yang terbaik, yaitu melakukannya. Maka kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat segala yang bertentangan dalam diri kami itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kami. Dan kami melihat penyediaan Tuhan, serta kami menyadari bahwa kami ini perlu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu maupun jemaatmu, sehingga dengan kesucian, kekudusan, kebenaran Allah, kami mengambil roti dan anggur tubuh dan darah-Mu. Bubuhi berkat di atasnya ya Tuhan. Bubuhi dengan hadirat-Mu, bubuhi dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga kami melakukannya dengan iman kepada salib Kristus yang telah mengampuni, membebaskan, memerdekakan, dan memberi kemenangan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita angkat pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Ingat kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan kita. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan. Tetap dalam penyembahan, tetap dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Percaya kasih menyelamatkan. Ada yang belum dilayani? Ada yang belum dilayani? Kalau belum boleh angkat tangan. Lama Ya
haleluya. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Kita makan setelah kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan tubuhmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan di tangan kanan kita, lebih tinggi di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum darah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. 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 Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, naikkan terima kasih-Mu kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami yang sakit kami sembuh dalam nama Yesus. Kami yang susah dihiburkan, kami yang patah semangat dibangkitkan semangat kami. Semua telah Tuhan kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Anugerah keselamatan pengampunan dosa itu menjadi bagian kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua yang telah mengambil tubuh dan darah-Mu. Yang kuat, yang stabil, yang permanen itu tinggal dalam hidup kami, dan kami tinggal di dalam Engkau ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Gelas bisa dikumpulkan dan kita jalankan korban yang kedua. Angkat satu pujian ini, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kemenangan yang membebaskan, haleluya.
bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap korban yang kami kerjakan bersama, baik yang pertama, kedua, 1/10 yang kami kembalikan atas dasar ketaatan firman Allah. Tuhan Yesus melihat dari tempat maha tinggi, membalas, memberkati sesuai dengan apa yang Engkau janjikan. Tingkap-tingkap langit-Mu terbuka, sehingga kami berkelimpahan dalam segala hal. Ekonomi kami, keuangan kami, berkat jasmani, berkat rohani pun tersedia bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman gereja, setelah ini latihan pujian grup Maria. Selasa doa pemuda remaja, Rabu doa umum, Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat pertama kaum wanita, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, Minggu siang ibadah raya umum. Kalau tidak berhalangan akan dilayani oleh Gembala GPDI Lembah Dieng, akan melayani kita dalam firman Allah di ibadah raya minggu yang akan datang. Bagi jemaat yang rindu rumahnya ditempati rumah tangga bulan Maret tanggal 11, bisa menghubungi saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kedatangan kita bersama yang sudah melayani Tuhan. Tuhan memberkati seperti apa yang Tuhan firmankan. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat satu pujian, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, haleluya, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku.
Yesus lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau tinggal dalam kami. Engkau bertahta dan berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah tolong berkati dan urapi dari awal hingga pada akhirnya ini. Kami percaya segala apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Pakai terus kami semua, keluarga besar GPDI Tunggul Permanu menjadi alat Tuhan yang heran bagi kemuliaan nama-Mu. Menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan dengan kekuatan diri, bukan dengan logika pikiran kami, melainkan dengan kekuatan pertolongan dan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Berkati aktivitas jemaat-Mu setelah peribadatan ini, bahkan di waktu-waktu yang akan dilewati mendatang, bagi yang bekerja, yang bersekolah, yang ada di rumah, dalam kehidupan rohani bergereja peribadatan, keluar masuk jemaat-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu. Segala sesuatu yang dikerjakan jemaat-Mu dengan penuh pengharapan di dalam Engkau, Engkau pasti membuatnya berhasil untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal. Doa kami di waktu mendatang, Tuhan menggerakkan mereka untuk datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Bahkan jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa baru berdatangan di tempat ini untuk bersama-sama bersukacita di hadirat-Mu dan menikmati anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Berkati dalam perjalanan kami pulang, tiba di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah, kasih sayang, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, kemampuan, kedahsyatan Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian juga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian umat-Mu, kami semua di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.